Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Eko di sini ya dalam pembelajaran fisika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang titik berat ya. Baiklah siswa sekalian, ini silahkan diperhatikan pada gambar yang saya sampaikan. Di sini adalah dua orang ya, yang satu sudah tua dan yang masih kecil. Ini saya beri gambaran, jadi kira-kira apa yang dimaksud dengan titik berat itu ya. Kira-kira posisinya di sini, kalau orang itu sekitar di perut. Nah, kita lihat kalau jembatannya itu betul-betul horizontal, maka ini akan membentuk garis yang tegak lurus ya. Jadi ini berjalannya juga nyaman. Tetapi kalau misalnya di sini ada jembatannya miring 10 derajat seperti ini, maka ini pun juga akan mengalami gaya yang dirasakan oleh kaki kanan dan kaki kiri tidak sama. Nah, maka berjalan di tempat yang miring seperti ini akan lebih cepat capek karena beban yang dirasakan oleh kaki kanan dan kaki kiri tidak sama ya. Jadi seperti ini dilihat titik beratnya itu lebih mengarah ke kaki kanan. Ini juga si kecilnya ini. Baiklah, selanjutnya apakah yang dimaksud dengan titik berat? Ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Ya, titik berat ya, setiap benda yang menempati ruang ya pasti memiliki massa dan mungkin memiliki berat. Mengapa kok begitu? Karena bisa jadi memiliki massa tapi tidak memiliki berat. Ya. Massa merupakan unsur intrinsik yang dimiliki oleh setiap benda. Jadi massa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari benda yang selalu ada bersama dengan benda tersebut. Sedangkan gaya berat atau biasa disebut berat saja atau gaya gravitasi merupakan besar gaya yang timbul akibat adanya interaksi antara benda bermassa ya. Seperti misalnya batu dengan bumi. Jika berat sebuah batu misalnya 10 Newton ya, 10 Newton, maka berat di sini merupakan gaya interaksi batu tersebut dengan bumi. Tetapi jika batu itu berada di ruang yang medan gravitasinya 0, maka benda itu tidak memiliki berat. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya astronot yang berada di ruang angkasa, dia bisa melayang-layang, disebut juga dalam keadaan tanpa bobot gitu. Berikutnya ini untuk ilustrasi, ini saya gambarkan ada beberapa batu yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa terjadi keseimbangan. Sementara keseimbangan itu nanti akan disampaikan pada materi berikutnya ya. Tetapi ini adalah materi yang mendasari supaya nanti bisa paham dalam menyelesaikan soal-soal keseimbangan. Ini seperti ini gasing ya. Gasing itu akan mengalami stabil apabila center of gravity-nya atau ini titik pusat massa atau titik berat dalam konteks di sini ini berada di bawah, ini akan cepat stabil ya. Kalau titik beratnya di bawah, begitu diusik dia akan ada gaya yang mengembalikan, ada restoring force gitu, sehingga posisinya tetap tegak. Kemudian berat total yang dimiliki oleh suatu benda merupakan jumlah total atau resultan dari setiap gaya berat gravitasi yang dialami oleh partikel-partikel penyusunnya. Coba ini saya gambarkan misalkan untuk batu ini ya. Batu ini terdiri atas bagian-bagian kecil ya yang memiliki berat. Jumlahnya banyak sekali. Gitu ya. Tidak terbilang itu sebenarnya ya. Nah, resultan dari gaya-gaya kecil dari setiap penyusun partikelnya ini disebut gaya berat. Ini saya gambarkan begini. Nah, misalnya ini garisnya harusnya lurus ya. Nah, ini gaya berat. Nah, semua gaya berat partikel penyusun benda mengarah ke pusat gravitasi bumi. Jadi menuju ke pusat gravitasi bumi ya. Resultan dari gaya-gaya itu disebut gaya berat ya, ini V. Gaya berat atau berat saja gitu ya. Kemudian
titik tangkapnya, titik tangkap dari gaya berat ini disebut titik berat. Ini Z-nya, ini Z, begitu. Setiap garis lurus yang melewati titik berat ini akan membagi benda tersebut menjadi dua bagian yang sama berat. Jadi kalau misalnya ini dipotong begitu melewati titik berat, akan membagi menjadi dua bagian yang sama berat. Misalnya center of gravity-nya di sini. Kalau ini dipotong begitu, aduh, maaf salah. Dipotong garis lurus melewati center of gravity. Nah, misalnya begitu, ini akan membagi menjadi dua bagian yang sama berat. Ini adalah susunan benda yang tidak homogen ya. Jadi bagian yang bawah itu tersusun atas partikel-partikel yang berat. Nah, bagaimana untuk benda-benda di sekitar kita? Misalnya untuk yang lurus, ini titik tengahnya ini sebagai titik berat, di tengah-tengahnya ini Z-nya di sini. Titik beratnya untuk busur lingkaran seperti ini ya. Rumusnya adalah R dikalikan tali busur AB dibagi busur AB ya. Kemudian yang ini seperti ini 4R per 3P ya. Ini tidak usah dihafalkan karena ini ada di tabel ya. Sementara ini untuk bidang, untuk segitiga, ini titik beratnya itu posisi ketinggiannya itu adalah sepertiga tinggi ya. Ini sepertiga tinggi. Kalau tingginya 6 berarti ini ya sepertiganya dari 6 berarti 2. Untuk jajar genjang ini setengahnya. Selanjutnya ini seperti ini ya. Yang biasanya perlu dihafal itu kalau segitiga, persegi panjang ya, seperti itu, kemudian kerucut dan seterusnya. Kemudian ini untuk benda 3 dimensi ya, 3 dimensi seperti ini, prisma pejal beraturan, ketinggiannya adalah setengah dari tingginya, volumenya luas alas kali tinggi. Untuk silinder pejal ya, posisi titik beratnya kalau bendanya itu adalah homogen itu di tengah-tengahnya di sini. Limas pejal juga demikian ya, asumsinya semua ini adalah untuk homogen. Maka ketinggian dari dasarnya itu adalah 1/4 tinggi ya. Untuk kerucut pejal juga 1/4 tinggi. Ini diingat-ingat, yang ini sering keluar ya. Jadi kalau bidang sepertiga ya, tetapi kalau 3 dimensi itu 1/4. Setengah bola pejal ini ketinggiannya adalah 3/8R gitu ya. Adapun rumus titik berat seperti ini, untuk X-nya itu adalah sigma dari partikel atau penyusun itu dikalikan X-nya dibagikan dengan jumlah beratnya. Untuk Y-nya juga demikian ya. Nah, untuk massa kita bisa pakai rumus ini ya. Apabila diketahui itu adalah luasnya, kita bisa menghitung X-nya itu dari sigma A dikalikan X ya, dibagi sigma A. Untuk Y-nya sigma A kali Y dibagi dengan sigma A. Demikian juga untuk 3 dimensi, tinggal diganti saja antara ini luas diganti menjadi volume begitu. Contohnya seperti ini, titik berat. Menentukan letak titik berat ini di mana? Ini kita lihat benda satu yang bawah, posisinya kan di sini, di tengah-tengah di sinilah ya, tengah-tengah di sini. Ini koordinatnya adalah ininya 2, ininya 1 ya, koordinatnya adalah 2,1. Jadi X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian untuk titik berat benda 2 itu di sini ya, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ini berapa ini? Berarti ini kan 2, panjangnya ini, oh maaf, ini berapa? Iya 2 berarti ini 1, kesininya 1 tambah 2 berarti ini 3. Jadi koordinatnya adalah 3, tingginya itu adalah 2 tambah 1 berarti 3,3. Nah begitu. Kemudian luas untuk bidang yang bawah itu 8 dari mana? 8 itu dari 4 kali 2 ketemu 8.
Kemudian untuk bidang yang atasnya yaitu 2 kali 2, ini lebarnya 2, ininya juga 2, 2 kali 2 4 gitu ya. Kemudian dikalikan A kali X, ini 8 kali 2 16 ya kan. Kemudian 8 kali 1 itu adalah perkalian antara A dan Z, dapatkan 8. Sehingga kita bisa tuliskan untuk selanjutnya di bidang yang kedua yaitu 4 kali 3 itu 12, kemudian 4 kali 3 lagi 12, ini dijumlah, ini lupa tidak diisi ya, ini 8 tambah 4 nya ini adalah 12 gitu ya, sementara ini adalah 28 dan 20, sehingga X nya adalah sigma AX, sigma AX yang ini berarti ini adalah 28 ya. Jadi X nya kan sama saja dengan sigma AX dibagi dengan sigma A. Jadi sama dengan 28 dibagi 20 ya kan. Maaf, bukan 20, dibagi 12 ya. Jawabannya ini ya. Kemudian untuk Y nya juga sama, Y nya sama dengan sigma AY dibagi dengan sigma A. Berarti sama dengan berapa? 20 dibagi 12. Seperti ini. Ya, ini kalau pakai tabel, kalau ini pakai persamaan ya. Silahkan mau dipakai yang pakai tabel atau pakai rumus, sama saja ya. Berikutnya, contohnya seperti ini. Tentukan letak titik berat dari bidang berikut ini. Jadi ini kita bagi dulu. Ini benda satunya, yang ini benda 2. Nah, karena ini di sumbu simetri, maka kita tidak perlu menghitung pasti ini di X-nya nih. X sama dengan 5 itu. Jadi di sini, apa namanya, posisi titik berat itu pasti di sepanjang garis ini. Di sepanjang garis sumbu simetrinya itu. Jadi kita tidak perlu menghitung X-nya. Jadi kita cukup menghitung Y-nya saja. Nah, kalau di sini untuk titik beratnya di sini, kalau saya buatkan ini berarti berapa ini? 5, tingginya adalah separuhnya dari 4. Dari 5,2. Sementara di sini tingginya ini dari 4 ke 10 itu 6. Ini tingginya 6. Sepertiga dari 6 dari 2. Jadi titik beratnya di sini. Nah, di sini 4 tambah 2 ini berarti 6. 5,6 gitu ya. Jadi X-nya enggak usah dihitung, cukup ngitung Y-nya. Kita hitung pakai ininya, pakai tabel saja. Ini bendanya. Ini ada benda 1, ada benda 2. Karena ini bidang, berarti yang kita hitung apanya? Kita hitung adalah luasnya. Luasnya yang pertama adalah ini berarti berapa ini? 8 dikurangi 2 berarti 6. 6 kali 4 24 gitu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah setengah alas kali tinggi. Tingginya 6 ya. Kemudian ininya 10. Setengah dari 10 adalah 5. 5 kali 6 30. Di sini 30. Kemudian kita masukkan di sini Y-nya saja. Y-nya Y1 itu adalah 2. Y2-nya adalah 6. Kemudian kita hitung A kali Y-nya. A kali Y-nya ini berarti 48. Sementara ini adalah 180. Dijumlah, ini adalah 54. Dan ini adalah ini 228 ya. 228 berarti Y-nya berapa? Y-nya itu adalah sigma AY dibagi dengan sigma A. Berarti sama dengan 228 dibagi dengan 54 ya. 228 dibagi 4.
gitu ya. Nanti silakan disederhanakan caranya seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya untuk penjelasan, nah kalau seperti ini bagaimana menentukan letak titik berat tapi ini ada yang berlubang ya. Caranya ini kita hitung dulu, ada dua benda. Benda pertama itu, yang pertama itu adalah persegi yang utuh, persegi utuh tanpa lubang. Kemudian benda yang kedua itu yang segitiga, segitiga berlubang ya. Nah, berarti nanti menulisnya bagaimana? Nulisnya ini kita tulis ini bendanya. Benda satu ini yang anggap saja yang utuh, benda dua yang berlubang. Kita masukkan karena ini bidang berarti adalah luas. Luasnya. Kemudian untuk benda satu yang dianggap persegi yang utuh itu berarti 8 kali 6 ya. 8 kali 6 adalah 48. Positif ya, dianggap utuh sih. Kemudian benda yang kedua itu adalah yang berlubang. Karena berlubang itu berarti dikasih nilai negatif. Ini kan seperempatnya ya kan, seperempat dari ini. Berarti ini adalah min 12 ya. Coba aja dihitung, ini berarti setengah dari 8 berarti 4 kali 3 12 dikasih nilai negatif. Mengapa negatif? Karena berlubang. Kemudian kita hitung lagi, karena ini posisi titik beratnya kan di sini. Ini untuk Z1, Z2-nya di sini. Berarti kita cukup menghitung X-nya saja. Ya, kalau tadi kita ngitung Y-nya, sekarang ngitung X-nya. Di sini untuk ininya pasti di tengah-tengahnya, berarti di sini 3. Kalau ini sepertiga tinggi titik beratnya, ini kalau segitiga ini sepertiga tinggi, ngitungnya dari dasar. Berarti sepertiga dari 3 berapa? 1. Dari sini ke sini 1, maka kalau dari kiri maka dihitung 3 tambah 2, berarti di sini 5. Ya, kita masukkan X-nya ya. X-nya berarti untuk yang ini adalah 3. Untuk yang ini adalah 5. Nah, kita hitung lagi A kali X. Ini kali ini, ya kan? A kali X berarti 8 kali 3, 24. 2. Ini 12 tambah 2, 144. Kemudian yang ini kali ini, ya. 12 kali 5 adalah min 60. Nah, kita jumlahkan. Ini yang kita jumlah, ya kan? 14 dikurangi 6 berarti 84, ya kan? Terus ini dikurangi ini adalah 36. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah sigma AX dibagi dengan sigma A. Berarti sama dengan 84 dibagi 36. Kalau disederhanakan lagi menjadi 42 dibagi 16 bagi 2 adalah 18. Nah, begitu. Ini disederhanakan lagi, ini 21/9. Ya. Bagi 3, sama-sama bagi 3. Bagi 3 lagi ini sama dengan kalau bagi 3 ini 7/3. Nah, sudah di sini. Kalau dibuat mau desimal, berarti ini berapa ini? Nilainya sama dengan X-nya itu sama dengan 7/3, berarti 2/3 atau 2,33. Nah, jadi posisi titik beratnya kalau ini dilubangi, ini bergeser ke kiri, ya, geser ke kiri, menjauh lubang ke sini. Karena yang dilubangi maka titik beratnya bergeser ke kiri, 2,33. Kalau misalnya ini 1, ini 2, ya kira-kira di sini. Ya. Ini kira-kira untuk Z-nya. Z gabungannya itu di sini. Ya, kira-kira begitu. Jadi untuk soal-soal yang lain silakan nanti dikembangkan latihannya. Untuk benda yang berbentuk 3 dimensi itu caranya sama, hanya saja yang dimasukkan di sini
dimasukkan di sini itu adalah yang volumenya. Baiklah, barangkali itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga contoh soal dan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.